Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite. Anak-anak elit yang suka jajan pakai poin gitu kan daripada pakai uang kertas. Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas mengenai episode ke-12-nya, yang mana reviewnya juga udah keluar. Dan ya, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita lanjutkan. Nah, jadi pada episode ke-12-nya nanti itu benar-benar bakalan mengadaptasikan isi dari volume light novel 11,5-nya. Dimana kalau berdasarkan dari review yang ada, itu bakalan ngebut banget dan juga ada beberapa hal yang berubah ataupun tidak sama dengan apa yang ada di light novelnya, terutama tuh mengenai latar tempatnya. Nah, jadi berdasarkan dari review untuk episode ke-12-nya nanti kita bakal lihat bagaimana nanti si Hori kita bakalan dapat screen time monolognya. Ya, beda sama karakter-karakter lain yang sebelumnya tuh nggak dapat monolog gitu kan. Tapi ini Hori kita dapat gitu kan di episode ke-12 kali ini. Bener-bener lah studio animasinya gitu kan. Bener-bener memfavoritkan si Hori kita gitu. Nah, nantinya si Hori kita bakalan mencoba untuk ngobrol ya di depan cermin. Ya, untung di depan cermin gitu kan, bukan di depan lukisan pahlawan gitu. Ngomong sendiri lagi. Nah, di sini nantinya si Hori kita bakalan ngomong sendiri ya mengenai dirinya gitu kan, mengenai ya kemajuan lah hubungannya sama kakaknya si Manabu, dan dia masih bimbang dan juga ragu ya bagaimana dia bakalan datang ke hari perpisahan ataupun ya upacara perpisahan dari anak-anak kelas 3. Karena di sini tuh ya Manabu tuh jadi pembawa ataupun ya pemberi pidato lah untuk adik-adik kelas yang masih sekolah di sana. Sedangkan dia harus berpisah karena udah lulus gitu. Nah, di sini juga diketahui kalau ternyata Manabu tuh lulus sebagai anak kelas 3A. Itu berarti semua usahanya si Nagumo untuk menjatuhkan si Manabu di akhir semesternya itu benar-benar gagal gitu kan. Jadi Manabu terus menang sampai akhirnya dia bisa membawa kelasnya untuk berada di posisi 3A sampai mereka itu lulus semua. Nah, sedangkan di kelas sendiri gitu kan, di kelas C itu sendiri ya, ini masih kelas C ya, belum turun ke kelas D, nanti turunnya pas semester baru. Dimana di sini Ayano Koji tuh lagi lihatin si Hori kita yang sedang kayak bimbang gitu kan. Setelah si Cabashira Sensei ini tuh memberikan arahan lah gitu kan, memberikan sedikit ya motivasi untuk bisa anak-anak kelas C yang sekarang harusnya turun ke kelas D itu tetap semangat untuk bisa bersaing dengan kelas lain. Nah, saat si Ayano Koji ini tuh melihat si Hori kita ini tuh sedang merenungi dan juga bimbang, ya di sini Ayano Koji bilang kepada Hori kita bahwa dia bakalan pergi untuk menemui si Manabu. Ya, setelah sama si Hori kita lah mau ikut atau enggak sama dirinya. Dan tentu aja di sini Hori kita tuh masih kayak malu-malu sendiri lah gitu kan. Nah, saat itu Ayano Koji keluar dari kelas ya, tapi bukan langsung menuju ke tempatnya si Manabu, melainkan dia pergi ke suatu ruangan di mana ada janji yang dia buat gitu kan terhadap dua orang guru yang sudah diberitahu sebelumnya. Ya, jadi sehari sebelumnya itu si Ayano Koji tuh nelpon bapaknya si Arisu. Di mana Ayano Koji ini tuh bilang ya kalau dia tuh bakalan menghadapi si Tsukishiro dan dia bakalan mencoba untuk menyingkirkan si Tsukishiro. Tapi dia butuh bantuan lah gitu kan, bantuan dari orang dalam, yaitu ya orang-orang yang berada di jajaran staf ataupun guru untuk bisa memberikannya itu informasi. Dan di sini bapaknya Risu pun mencoba untuk menolong si Ayano Koji. Setelah melihat tekad besarnya si Ayano Koji, ya Ayano Koji bilang kan kalau dia tuh nggak punya tempat lain untuk bisa berlindung. Cuman sekolah elit inilah dia tuh bisa ya namanya tuh sedikit merelaksasikan dan juga bisa bersikap normal layaknya siswa biasa, orang biasa. Karena kalau nanti dia udah lulus, dia harus balik lagi ke wet room untuk bisa menjadi penerus dari bapaknya. Tentu aja dia bakal mencoba melawan bapaknya dulu tuh untuk bisa jadi pemimpin di wet room itu sendiri. Nah, mendengar hal tersebut ya bapaknya Arisu tuh ya ngizinin lah gitu kan buat ngasih bantuan kepada si Ayano Koji untuk berhadapan dengan si Tsukishiro. Ya intinya di sini si Ayano Koji bakalan ketemu sama Cabashira Sensei dan juga Mashima Sensei dari kelas A ya, perwakilan dari kelas A barengan sama si Arisu juga yang bakalan membuat kelompok untuk bisa menyingkirkan Tsukishiro dari sekolah elit tersebut. Nah, barulah dari situ Ayano Koji ini tuh pergilah ke tempat ya perpisahan anak-anak kelas 3 dan bertemu sama si Manabu. Dan tentu aja di sini ada Hori kita juga yang ternyata hadir di pertemuan tersebut, di mana ya mereka berdua itu nggak bisa deket-deket sama si Manabu karena Manabu lagi fokus berbicara dengan orang-orang ataupun ya adik-adik kelasnya gitu kan yang dekat banget sama si Manabu. Dan si Hori kita sama si Ayano Koji itu cuma bisa ya liatin dari jauh doang sih. Dan setelah Hori kita ini tuh merasa bahwa dia nggak nyaman di sana, akhirnya dia pergi dan meninggalkan Ayano Koji di sana sampai akhirnya si Manabu tuh datang menghampiri si Ayano Koji dan ngobrol lah mengenai apa yang bakalan dilakukan sama Ayano Koji ke depannya. Terutama tuh untuk mengatasi si Nagumo yang sekarang jadi ya ketua OSIS lah gitu. Nah, di sini juga kita diperlihatkan bagaimana nantinya si Ichinose dan juga si Ayano Koji sama si Hori kita itu bakalan bertemu ya untuk ngobrolin sesuatu, di mana di sini juga bakalan diceritakan kilas balik dari pertarungannya si Ichinose melawan si Ryuen.
Yang mana di episode sebelumnya tuh sempat di skip gitu kan. Jadi di sini bakalan disisipkan dikit-dikit gitu kan mengenai bagaimana si Ichinose ini tuh kalah dari si Ryuen. Ya, di sini intinya Aino Koji sama Horikita, lebih tepatnya itu adalah Horikita, dia bakalan ngomong sama si Ichinose kalau dia mau mengakhiri hubungan kerjasamanya dengan kelas B. Karena menurut si Horikita, dia itu mampu lah gitu kan dengan kelasnya untuk bisa bersaing dengan kelas lain. Terutama tuh kedepannya dia bakalan mencoba untuk melawan si Ichinose itu sendiri. Jadi nggak ada keuntungan untuk bisa bekerja sama sampai saat itu tiba. Nah, setelah masalah dengan Ichinose sudah selesai gitu kan, si Horikita dan juga si Aino Koji itu akhirnya pulang. Dan disinilah terjadi yang namanya itu ya suatu bentuk ketidakpercayaannya si Horikita terhadap si Aino Koji. Jadi intinya si Horikita ini tuh nggak percaya dengan kemampuannya si Aino Koji dan menantang Aino Koji untuk bisa bersaing gitu kan, untuk bisa membuktikan apakah Aino Koji ini tuh bener-beneran pinter atau enggak gitu kan, atau cuman bohong-bohongan aja gitu. Ya di sini nantinya si Aino Koji bakalan menanggapi taruhannya si Horikita, di mana mereka bakalan bertaruh di ujian tertulis di semester depan ataupun di semester baru nantinya, di mana Horikita tuh pengen lihat gitu kan apakah Aino Koji ini tuh beneran pinter atau enggak, dan tentu aja akan diladeni sama si Aino Koji karena di semester depan ataupun di tahun kedua Aino Koji ini tuh bakalan bersikap serius dan tidak setengah-setengah lagi kayak di kelas 1. Karena lawannya udah orang-orang dari wet room gitu kan, udah banyak yang nyusup ke sekolah tersebut gitu. So di preview ini tuh juga kita dilihatin bagaimana nantinya si Aino Koji bakalan ya mengantarkan si Manabu untuk keluar dari sekolah elit tersebut, di mana si Aino Koji nungguin di depan gerbang ya, gerbang keluar sekolah gitu kan. Dimana sebenarnya ini si Manabu tuh udah bilang ke Aino Koji bahwa dia mau bertemu sama si Horikita gitu kan, untuk bisa yang ngobrol-ngobrol lah mereka bertiga gitu kan. Jadi si Aino Koji ini tuh tugaskan untuk ngebawa si Horikita, dan disinilah Manabu itu ngobrol gitu kan dan ngomong sama si Aino Koji bahwa dia ingin titipin si Horikita untuk dijaga sama si Aino Koji. Sampai akhirnya Horikita datang dengan rambut barunya. Ya, kemungkinan kita bakalan bisa lihat bagaimana gaya potongan rambutnya si Horikita yang lebih pendek daripada yang sebelumnya pada episode ke-12 nantinya. Harusnya sih seperti itu gitu kan. Tapi ya kita lihat aja lah nanti bagaimana episode ke-12-nya itu bakalan berjalan nantinya. Yang mana episode ke-12-nya itu sendiri bakal kembali tayang nanti pada hari Rabu malam Kamis ya, tepatnya itu pada tanggal 20 Maret 2024. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation lah. Tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih sebenarnya. Dan yang ini bakal menarik banget ya untuk episode ke-12-nya nanti, karena bakalan ngebut banget, dimana kita bakalan lihat nanti bagaimana si Aino Koji bakalan ngomongin soal kecurangannya Sugishiro terhadap Mashima Sensei dan juga Cabashira Sensei. Bagaimana nantinya si Aino Koji bakalan menerima wejangan gitu kan, dan menaruh respect kepada si Manabu, karena Manabu adalah satu-satunya senior yang ditaruh hormat ya sama si Aino Koji. Dan bagaimana nanti perubahan sikapnya si Horikita terhadap kakaknya, dimana sebenarnya di sini kakaknya tuh beneran sayang lah sama si Horikita. Cuman ya si Horikita ini tuh terlalu meniru-nirukan si Manabu gitu kan, dari gaya berpakaiannya, dari gaya berbicaranya, dari gaya kesukaan memilih barang dan segala macamnya. Jadi itu membuat si Manabu tuh berpikir bahwa Horikita nggak bakalan berkembang kalau dia itu terus-terusan dihantui oleh bayang-bayang dirinya. Jadi ya Horikita tuh harus bisa kembali lagi ke dirinya yang seperti biasa, menjadi diri sendiri yang bisa terus berjuang dan berkembang menjadi lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Ya intinya pada episode ke-12 nantinya itu bakal lebih berfokus kepada si Horikita dan juga perpisahan terhadap Manabu Horikita itu sendiri, dan ini bakalan keren banget sih, harus kita tunggu gitu kan. Dan ya akhir kata itu aja dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jane.